Email itu datang seperti pisau yang menusuk dada tanpa ampun. Rama, mulai hari ini kamu tidak lagi terlibat dalam proyek digital Nusantara, kata bosku dengan suara datar, mata menghindari kontak, seolah aku bukan manusia lagi melainkan noda yang harus dihapus. Aku duduk membeku di kursi kantor yang tiba-tiba terasa seperti kursi listrik, jantungku berdegup kencang hingga telinga berdengung, dan satu-satunya pikiran yang berputar-putar di kepalaku adalah, kenapa Dimas diam saja? Dimas, pria yang semalam masih berbisik di telingaku bahwa aku adalah segalanya baginya, pria yang kubiarkan menyentuh jiwa terdalamku di balik pintu tertutup apartemen kami. Bagaimana mungkin dia, yang tahu betapa aku takut kehilangan segalanya di negeri ini yang masih memandang cinta sesama jenis sebagai kutukan, justru mengangguk setuju saat tim memutuskan untuk membersihkan aku demi keharmonisan kelompok. Aku merasa seperti orang bodoh terbesar di Jakarta. Selama 2 tahun aku menahan napas, menyembunyikan senyum setiap kali melihatnya di koridor, berpura-pura hanya rekan kerja biasa padahal setiap malam aku berdoa agar suatu hari kami bisa hidup tanpa takut. Dan sekarang, mereka bilang aku tidak cocok dengan dinamika tim karena rumor yang bocor dari chat grup internal, chat yang entah bagaimana sampai ke telinga bos. Tapi aku tahu, rumor itu bukan angin lalu, itu adalah senjata yang Dimas sendiri tak berani lawan karena takut keluarganya di Surabaya tahu bahwa anak lelaki satu-satunya mencintai sesama pria. Aku merasa hancur, bukan karena proyek itu, bukan karena karir yang runtuh dalam sekejap, tapi karena cinta yang kukira suci ternyata lebih rapuh daripada kertas. Di dalam kepalaku, suara kecil berteriak, kamu layak dicintai tanpa harus disembunyikan, Rama, tapi mengapa setiap kali aku mencoba percaya, dunia ini selalu mengingatkanku bahwa di Indonesia, pria seperti aku hanya boleh mencintai dalam diam dan mati dalam diam pula. Aku bangkit dari kursi, tanganku gemetar saat memasukkan barang-barang ke kardus kecil, dan setiap langkah menuju lift terasa seperti pengadilan atas diriku sendiri. Apakah aku salah karena mencintai Dimas? Apakah aku salah karena percaya bahwa di balik senyum profesionalnya ada hati yang sama takutnya denganku? Di dalam mobil menuju apartemen, air mata mengalir tanpa suara, dan aku bertanya pada bayanganku di kaca spion, berapa lama lagi aku harus berpura-pura jadi orang lain hanya agar tidak kehilangan segalanya. Malam itu, apartemen yang dulu penuh tawa kami terasa dingin seperti kuburan. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, dan ingatan tentang Dimas yang memelukku setelah hari yang melelahkan kini berubah jadi duri. Kamu adalah rumahku, katanya dulu. Sekarang rumah itu runtuh, dan aku sendirian di tengah reruntuhan. Tekanan di dada begitu berat hingga aku hampir tak bisa bernapas. Aku membayangkan ibuku di Bandung yang setiap telepon selalu bertanya kapan aku membawa pulang calon istri. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa calon yang kucintai justru pria yang kini ikut mengusirku? Aku merasa kotor, tak layak, dan yang paling menyakitkan adalah rasa cinta yang masih tersisa untuk Dimas meski dia telah menusukku dari belakang. Apakah ini akhirnya? Apakah aku harus mati dalam diam seperti ribuan pria gay lain di negeri ini yang memilih bungkam demi keluarga dan karir? Pikiranku berputar tanpa henti, gelap dan menyakitkan, hingga pagi datang tanpa jawaban, hanya meninggalkan lubang menganga di dada yang tak pernah akan tertutup. Aku bangun dengan mata bengkak, dan pertanyaan pertama yang muncul bukan tentang proyek yang hilang, melainkan tentang diriku sendiri. Siapa aku sebenarnya jika bahkan orang yang kucintai tak berani membelaku? Di dalam kepalaku, suara Dimas dari malam-malam lalu masih bergema, aku takut,
Rama, keluargaku tak akan pernah menerima, dan sekarang aku paham, ketakutan itu lebih besar daripada cintanya. Aku berdiri di balkon apartemen, memandang Jakarta yang sibuk di bawah sana, dan merasa seperti orang asing di kota yang seharusnya jadi rumah. Bagaimana mungkin aku, yang selalu jadi andalan tim, kini jadi orang yang tidak cocok? Aku menyalahkan diriku sendiri. Mungkin kalau aku tak terlalu dekat dengan Dimas, mungkin kalau aku tak pernah mengirim chat malam itu, mungkin kalau aku lahir sebagai pria normal seperti yang ibu inginkan. Tekanan di dada semakin berat. Aku ingat ibu yang menelepon kemarin malam, suaranya penuh harap. Kapan kamu pulang, nak? Ada anak tetangga yang cocok untukmu. Aku hampir tertawa pahit, bagaimana aku bisa pulang dan bilang bahwa aku mencintai pria, bahwa pria itu justru mengkhianatiku demi menjaga citra keluarganya sendiri. Aku merasa seperti pengkhianat bagi ibu, bagi adikku yang masih sekolah dan melihatku sebagai teladan. Dalam hati aku berteriak, aku bukan monster, aku hanya mencintai seseorang, mengapa itu harus jadi dosa terbesar? Tapi suara masyarakat lebih keras. Di Indonesia ini, cinta seperti kami tak punya tempat, hanya ada ruang sempit untuk berpura-pura bahagia dengan pernikahan palsu. Aku duduk di lantai lagi, tangis yang kutahan sejak kemarin akhirnya pecah, dan setiap isak mengingatkanku betapa rapuhnya aku. Dimas, nama itu saja sudah membuat dada sakit. Aku membayangkan wajahnya saat rapat kemarin, mata yang menghindar, tangan yang tak berani angkat untuk membelaku. Apakah dia juga menderita sekarang? Atau dia lega karena rahasia kami aman? Pikiran itu membuatku muak pada diriku sendiri karena masih peduli, masih mencintainya meski dia telah membunuh bagian terbaik dariku. Aku memandang ponsel yang sejak kemarin tak berdering dari nomornya, dan dalam diam aku bertanya, apakah cinta ini layak diperjuangkan jika harus mengorbankan harga diri? Malam semakin larut, dan aku merasa semakin kecil, semakin tak berarti di dunia yang tak pernah melihat aku sebagai aku yang sebenarnya. Kabar itu datang dari teman lama di grup chat lama. Proyek gagal total, klien marah besar, deadline terlewat 2 bulan. Awalnya aku merasa puas kecil di dada, tapi kemudian rasa itu berubah jadi campuran sakit dan kasihan yang tak bisa kugambarkan. Di dalam kepalaku, suara kecil berbisik, ini karena aku tak ada di sana, karena mereka mengusir orang yang sebenarnya memegang kunci sukses proyek. Tapi puas itu cepat hilang, digantikan oleh rasa hampa yang lebih dalam. Aku tak ingin mereka menderita, aku hanya ingin Dimas melihat betapa besar kesalahannya. Aku duduk di depan laptop, membaca berita internal yang bocor, dan air mata jatuh lagi. Kenapa aku masih peduli? Kenapa hatiku masih berharap Dimas menelepon dan bilang, "Dema, aku salah." Tekanan keluarga semakin berat, ibu menelepon lagi kemarin, "Nak, kamu terdengar tidak sehat, kapan kamu ke rumah? Ayah ingin bicara soal pernikahan." Aku hampir menjerit di telepon, "Ibu, aku gay, aku mencintai pria yang kini membenciku diam-diam, dan aku tak tahu lagi siapa diriku." Tapi aku hanya diam, menelan semuanya, dan dalam hati aku bertanya berulang, berapa lama aku harus hidup seperti ini, menyembunyikan diri hingga aku lupa bagaimana rasanya bebas. Rasa bersalah karena proyek gagal bercampur dengan rasa sakit karena Dimas, dan malam itu aku tak bisa tidur, hanya memandang langit-langit kamar sambil memikirkan bagaimana satu keputusan tim bisa menghancurkan dua hati sekaligus. Telepon itu datang pada jam 3 pagi, nomor Dimas muncul di layar, dan jantungku hampir berhenti. "Rama, tolong, proyek hancur tanpa kamu. Kami butuh kamu kembali."
Suaranya pecah, penuh permohonan, tapi di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan, di mana kamu saat mereka mengusirku, Dimas? Aku diam lama, air mata mengalir, dan dalam hati aku berteriak, kamu memilih karir daripada aku, sekarang kamu memilih aku daripada karir. Konflik batin semakin menggila, aku mencintainya masih, tapi harga diri yang tersisa tak mau lagi diinjak. Aku akan pikirkan, kataku akhirnya, suara dingin padahal dada panas seperti terbakar. Malam itu aku tak tidur, hanya memutar ulang semua kenangan dan rasa sakitnya semakin dalam, semakin tak tertahankan. Aku kembali ke kantor dengan hati yang berat seperti batu. Wajah Dimas saat melihatku penuh penyesalan, tapi aku tak bisa memakan begitu saja. Di dalam rapat, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri, dan dalam hati aku bertanya, apakah ini cinta atau hanya keputusasaan? Konflik mencapai puncak saat kami berdua di ruang rapat kosong, dan aku akhirnya mengatakan apa yang selama ini kutahan, kamu membunuhku, Dimas, dan sekarang kamu meminta aku hidup lagi untukmu. Air mata kami berdua jatuh, dan rasa cinta yang tersisa membuat dada sakit luar biasa. Aku memakan, tapi tak seperti dulu, aku memilih diri sendiri akhirnya. Dimas memelukku pelan di balkon kantor, dan dalam hati aku tahu perjalanan ini telah mengajariku bahwa cinta sejati tak pernah meminta pengorbanan harga diri. Tapi pertanyaan itu masih menggantung, apakah pengkhianatan dari orang yang kita cintai bisa dimakan hanya karena proyek gagal? Benar atau salah?